teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, banyak di antara kita sebagai penyandang rematik autoimun sistemik bertanya-tanya kapan nih saya dapat giliran untuk mendapatkan vaksinasi atau kapan saya diizinkan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, teman-teman yang menyandang Sjogren, ankylosing spondylitis, skleroderma, dermatomyositis, polymyositis, vaskulitis, dan masih banyak lagi penyakit rematik autoimun, ada berita gembira nih buat kita. Berdasarkan rekomendasi PAPDI yang terbaru, ternyata teman-teman dengan penyandang autoimun sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19, tapi tentunya seizin dokter yang merawat. Nah, teman-teman, kita lagi menunggu nih bagaimana detail pelaksanaannya. Namun teman-teman tentunya harus mempersiapkan diri. Jadi setiap kita akan melakukan vaksinasi, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu agar berjalan dengan baik atau agar hasilnya lebih optimal. Nah, teman-teman, persiapan apa yang bisa kita lakukan dalam program vaksinasi? Yang pertama, teman-teman, kita juga harus tahu bahwa vaksinasi ini memang sangat penting bagi seorang penyandang autoimun. Nah, memang dalam beberapa laporan dikatakan bahwa seorang penyandang rematik autoimun seperti lupus, Sjogren, RA, nah ini adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi. Jadi mudah memberat atau sering harus masuk rumah sakit apabila menyandang COVID-19. Sehingga memang untuk golongan-golongan ini vaksinasi sangat penting sekali atau upaya pencegahan tentunya sangat penting sekali. Nah, ada beberapa pendapat mengenai risiko terjadinya flare atau kumat pada saat pemberian vaksin COVID-19. Namun dalam pedoman dari American College of Rheumatology dikatakan bahwa risiko ini tentunya tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan, atau tentunya manfaat daripada vaksin COVID-19 ini lebih besar dibandingkan dengan risiko yang bisa terjadi. Jadi teman-teman, kalau nanti sudah ada suatu pengumuman resmi bahwa kita bisa melakukan vaksinasi untuk penyandang autoimun, teman-teman tidak perlu khawatir akan hal ini. Nah, teman-teman, persiapan lain yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus memantau secara berkala penyakit kita dengan dokter yang merawat masing-masing. Jadi, sebelum vaksinasi, pastikan teman-teman berada dalam kondisi stabil, kondisi remisi, dan dalam kondisi yang terkendali baik. Tentunya teman-teman, sebagai contoh, misalnya penyandang artritis rheumatoid, kita tentunya tidak ingin divaksin dalam kondisi lagi sangat kesakitan. Atau seorang penyandang lupus, tentunya kita juga tidak optimal kalau divaksin dalam kondisi lagi flare atau lagi kumat. Nah, teman-teman, kita harus mempersiapkan sedapat mungkin kalau memungkinkan kita divaksin dalam kondisi yang stabil atau dalam kondisi yang remisi. Meskipun demikian, dalam pedoman American College of Rheumatology, karena dipandang situasi COVID-19 ini merupakan suatu situasi emergency, dikatakan dalam pedoman ACR ini bahwa vaksinasi ini bisa dilakukan dengan segera pada semua penyandang rematik autoimun, kecuali jika memang dalam kondisi kritis. Jadi sebenarnya tidak merupakan halangan untuk bagi kita melakukan vaksinasi, kecuali kita dalam kondisi flare yang berat. Nah, teman-teman, persiapan apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, tentunya kita harus mempersiapkan juga obat-obat yang kita gunakan. Nah, ada banyak obat-obat yang kita gunakan. Nah, ini kita harus diskusikan dengan dokter yang merawat mengenai penggunaan obat imunosupresan kita. Memang ada beberapa teori yang mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan imunosupresan ini respon imun terhadap vaksinasi tidak sebaik pada orang normal. Jadi, kalau kita sudah mengetahui fakta itu, kita jangan sampai putus obat dan kemudian flare. Karena kita tahu kalau kita misalnya putus obat dan flare, tentunya kita akan membutuhkan imunosupresan dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Dan ini tentunya akan lebih membuat hasil vaksinasi kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, teman-teman, sekali lagi pastikan kondisi kita stabil sebelum kita memulai vaksinasi. Nah, jangan lupa juga untuk diskusi obat-obatan apa yang sedang kita gunakan atau obat-obatan imunosupresan apa yang sedang kita gunakan. Apakah obat-obat ini perlu dihentikan dulu atau memang bisa dilanjutkan?
Nah, ini memang harus dinilai secara individual tergantung dari kondisi kita masing-masing. American College of Rheumatology membuat suatu pedoman sederhana tentang obat-obat apa yang bisa dilanjutkan dan obat-obat apa yang harus dihentikan. Sebagai contoh adalah methotrexate. Ini adalah merupakan suatu obat yang sering digunakan untuk rheumatoid arthritis. Nah, pada penggunaan methotrexate ini, kalau memungkinkan menurut penilaian dokter masing-masing, sesudah vaksin COVID-19 bisa dihentikan 1 minggu sesudah vaksinasi dan kemudian sesudahnya bisa dilanjutkan kembali. Nah, ini menurut pedoman ACR yang terbaru. Akan tetapi keputusan mengenai hal ini teman-teman harus diskusikan dengan dokter yang merawat kita karena kondisi masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah, teman-teman jangan lupa sekali lagi kendalikan juga penyakit-penyakit penyerta yang lain. Sebagai contoh misalnya ada yang menyandang hipertensi, tetap minum obat antihipertensi agar nanti tidak menghalangi vaksinasi. Dan untuk yang menyandang diabetes, usahakan diabetesnya cukup terkendali, HbA1c-nya harus kurang dari 7,5 dan tetap minum obat diabetes secara teratur dan menjalankan program diet sesuai yang dianjurkan dokter. Nah, tentunya ini sangat penting supaya nanti kondisi-kondisi medis yang lain tidak menjadi halangan bagi kita pada saat program vaksinasi sudah berlangsung. Nah, teman-teman, pesan yang lain adalah kita tidak boleh cemas, takut, dan ragu ya. Jadi, jangan lupa bahwa vaksinasi yang sudah berlangsung dengan menggunakan Sinovac ini cukup aman, teman-teman ya. Jadi, vaksin ini sudah diketahui aman dan dia mengandung virus yang sudah mati yang tidak bisa menyebabkan penyakit. Jadi, jelas vaksin ini tidak bisa menyebabkan sakit pada kita. Nah, teman-teman, yang penting teman-teman sudah mendapatkan izin dari dokter yang merawat. Kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, jangan lupa juga sebelum melakukan vaksinasi kita harus istirahat teratur supaya nanti program vaksinasi berjalan dengan lancar dan tekanan darah tidak meningkat oleh karena lagi dalam kondisi cemas. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting juga bagi kita. Nah, teman-teman, yang penting juga nanti sesudah vaksinasi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum dan sesudah vaksinasi kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Jadi vaksinasi ini bukan tameng utama untuk menghalau COVID-19 ini. Jadi sampai dengan pandemi akan dinyatakan berakhir, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Demikian teman-teman pembahasan saya tentang persiapan penyandang autoimun untuk menjalankan program vaksinasi. Semoga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar untuk kita semua dan kita diberi kesehatan. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rematik Info edisi selanjutnya. Salam sehat.